Berani sekali bicara seperti itu sama seorang anak yang udah jelas-jelas menuntut ilmu di pesantren 15 tahun. Ilmu anak jauh lebih tinggi daripada dia. Tidak akan masuk surga orang yang memiliki kesombongan walau sebesar biji sawi sekalipun. Bang Romat. Kalian ini nggak pernah mau menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Mau jadi jagoan? Hah? Si Diki bang, yang selalu pakai emosi. Nggak kayak gue, selalu dengan kepala dingin. Dik, kalau lo nggak percaya ke orang taubat, silakan. Lo langsung pantau ke lapak. Silakan. Ayo, biar semua jelas. Ayo. Bang Rahmat. Si Toto mana? Nggak tahu bang. Itu pembeli udah nunggu dari tadi. Iya bang. Toto! Sini lu. Lu tuh niat jualan apa enggak sih? Itu pembeli udah nunggu lu dari tadi. Lu anggurin. Dari mana lu? Maaf bang, tadi saya habis bersihin toilet. Ngapain lu bersihin toilet? Saya makan tadi pakai semur jengkol, jadi toiletnya bau bang. Firman Gabuk yang nyuruh lu. Iya bang. Mbak, beli kelapa berapa? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, Tuh, ko. apa yang gue bilang? Lo lihat sendiri kan? Koreng itu udah berubah. Gue janji, gue bakalan bimbing Koreng sampai khatam Iqra. Kayak gue. Ta, sa, jim, ha, ko, dal, alif. Dia lagi belajar untuk menjadi lebih baik. Alif, ba, ta, ko, dal, alif, ba, ta, sa, jim. Yuk kira segitu gampang. Nggak jagonya yang kayak gini. Kenapa antum nggak menjalankan tugas dari anak? Tadi kami disuruh Abang Rohmat, Wan. Iya Wan, tahu sendiri kan serem. Oh gitu. Jadi antum lebih memilih mendengarkan rahmat daripada seorang anak. Hah? Anda nggak habis. Nah, sekarang Ana tanya sama antum. Manakah yang mesti didahulukan? Tugas dari Bang Rohmat atau tugas dari Ana? Wan Faruk lah. Tugas dari Bang Rohmat dulu antum dahulukan. Baru tugas dari Ana, nggak apa-apa. Ana ikhlas. Jangan bantah. Ya, Bang Rohmat itu harus dihormati di sini ya. Ini Bang Rohmat, Ana lagi mengajarkan anak buah Ana supaya patuh sama antum. Iya. Cuman ya ginilah ala kadarnya. Mesti sabar. Kenapa lu suruh Toto bersihin toilet? Maksudnya
Biar Pak Toto bertanggung jawab sampai sudah dilakukannya Abang Rohmat. Iya Bang Rohmat, biar tuh orang jadi disiplin. Makin tidak beres saja ini pasar Makmur. Gondrong begitu, untung begitu, Bang Bondan juga begitu. Bang, emangnya abang percaya kalau Koreng tobat? Nah, tambah lagi tuh si Koreng. Bikin kepala mau pecah saja. Banyak masalah. Sio mama. Gimana kalau kita mata-matain Koreng? Tapi kenapa harus Toto? Toto kan udah bayar iuran. Apa emang tanggung jawabnya bersihin toilet juga? Indah sih. Maaf, iya Bang Rohmat. Anda sudah sering kali mengajarkan antum berdua bagaimana pentingnya arti dari tanggung jawab. Betul Bang Rohmat, berkali-kali. Dan jujur ya, Ana mendengar ini Ana benar-benar kecewa. Ana sedih. Gak usah banyak bacot. Lu pikir ahlak lu udah bener? Lu pikir dengan ahlak lu yang sekarang lu bisa masuk surga? Awas lu semua ya. Kenapa? Takut? Sama Rohmat takut? Sama Rohmat aja kayak orang naik bajai gemetar. Jadi orang sombong kayak gitu. Berani sekali bicara seperti itu sama seorang anak yang udah jelas-jelas menuntut ilmu di pesantren 15 tahun. Ilmu anak jauh lebih tinggi daripada dia. Tidak akan masuk surga orang yang memiliki kesombongan walau sebesar biji sawi sekalipun. Bang Rohmat. Ah, bukan. Abang Rohim ya? Tom, sekarang nih di pasar Genjing para pedagang udah pada ngeluh, udah pada komplain soal Rohmat. Ya tapi kan Vi, apa yang diomongin sama Kang Rohmat tuh banyak benernya juga. Cuma mungkin caranya Kang Rohmat aja yang terlalu keras. Ya kan? Iya, gua setuju sama Pak Angti. Terus gimana? Biar pedagang-pedagang di sini tuh di Genjing biar pada nyaman semua. Gimana caranya? Kalau menurut saya mah nih Vi, ya udah kita kasih contoh ke Kang Rohmat. Bagaimana cara bersosialisasi dengan pedagang-pedagang di pasar Genjing. Contohin aja. Nah, iya. Siapa yang mau nyontohin? Kamu lah Tom. Kenapa jadi gue? Ya kamu lah Tom, kamu kan sering berhubungan langsung sama pedagang-pedagang di Genjing. Ya udah, kalau lu berdua pada maksa, gue juga pengen tahu seberapa jauh sih pemahamannya si Rohmat. Eta, bener, kamu cocok. Ayo, ngaku aja kalau kalian itu emang sengaja buat nggak terima telepon dari bule. Ayo, iya po ya, ngomong. Bukan begitu bule, bukan. Trikis. Kalian kalau mau bohong, lihat dulu lawan bicaranya. Mau bohong kok sama ratu bohong. Piye? Pokoknya saya nggak mau tahu. Tolong kalian bawa itu Bawa kemana boleh? ke Laut Kidul. Ayo ke Pasar Genjing. Terus kalau sampai pasar Genjing diapain boleh? Ayo ditaruh di depan kios Anu. Habis itu boleh? Ayo ditaruh terus dipajang. Udah selesai kelar. Kayak gitu loh. Yo lama banget gue ngomong sama kalian. Mancing terus. Hop. Kis. Dewi. Nggih Pak Dur. Kok mau dibawa lagi? Di situ saja, di Sawang Indah. Bagus kok. Apa
iya. Tadinya tuh juga saya maunya begitu Pak Dur, tapi saya ingat lagi ternyata di Pasar Genjing itu ada pecalakor. Pecalakor itu adalah perebut calon laki orang, bukan pecalakor pecinta cerita film Korea. Jadi di sana itu ada wanita separuh baya sukanya ganjen-ganjenan, goda-godain calon suami saya gitu loh Pak Dur. Saya kan jadi deg-degan, jadi terata.